Seperti apa tips hemat dari kami sebagai pemula untuk memulai peternakan kambing perah? Jadi kami akan berbagi sesuai dari pengalaman kami sendiri. Simak terus pada kesempatan episode kambing perah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami akan berbagi tips hemat lah, tips ekonomis memulai usaha ternak kambing perah yang kami jalani. Jadi ini merupakan contoh dari senior kami yang kami belajar dari sini untuk peternakan kambing perah. Nah, dari sini kami itu mengambil atau membeli 5 indukan Jawa Randu. Di sini kebanyakan Jawa Randu yang diperah. Jadi ini kandang untuk perah. Nah, kelima Jawa Randu ini kami ambil dari sini dan sudah kami kawinkan dengan pejantan yang juga berasal dari sini. Nah, perlunya dan pentingnya recording data itu kami memilih pejantan mana yang menghasilkan betina yang produksi susunya itu di atas rata-rata. Meskipun betina ini Jawa Randu, tapi anakannya itu setelah kawin dengan pejantan itu pejantan mana yang menghasilkan betina dengan produksi susu sehari lebih dari 1,5 liter. Itu yang menjadi pentingnya recording data atau data rekaman. Nah, dari situ kami diberikan pilihan oleh senior ternak kami ini. Silahkan mas, mau milih kambing yang mana, ini datanya seperti itu. Nah, sehingga pada pilihan kami memilih salah satu jenis pejantan yang memang ras perah. Nah, setelah kami menunjukkan dari kandang perah, ini kandang perah ya teman-teman, kami akan menunjukkan ke beberapa opsi atau pilihan yang waktu itu ditawarkan kepada kami. Kelima indukan Jawa Randu itu akan nanti diternakkan dengan atau dikawinkan dengan pejantan apa. Nah, jadi di sini perahnya sudah menggunakan alat, lalu kandang kolinnya cukup bagus. Nanti di belakang sana itu untuk cempe-cempe itu di kandang mini box gitu. Nah, kami akan turun untuk menunjukkan beberapa pejantan yang ada di sini. Nah, opsi pertama waktu itu ini jenis Sapera ya, F4. Ini di sini. Nah, itu di sini teman kami, senior kami itu memang mengkawinkan secara koloni teman-teman. Nah, waktu itu kami ditawarkan kawin koloni dengan Sapera seperti ini. Nah, lalu saat itu juga ada opsi selain Sapera. Jadi di kandang Aksara kami juga ada satu jenis Sapera teman-teman. Nah, kami akan tunjukkan lagi pejantan lain yang waktu itu dijadikan opsi oleh teman kami. Nah, ini juga beberapa opsi pejantan yang ada di kandang sini. Jadi dari sebelah sini ini Sapera Dugul, memang tanduknya nggak ada. Ini Sapera, ini juga Sapera putih. Nah, ini Anglo teman-teman. Nah, jadi Anglo ini ini dari India. Telinganya memang seperti Jawa Randu, cuman agak lebar. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu kami diberikan pilihan. Jadi kelima betina kami itu ada yang kawin dengan Anglo, ini full blood. Ada yang kawin dengan Sapera yang tadi di gambar sebelumnya. Nah, lalu kami juga setelah betina itu datang ke kandang kami, akhirnya kami membeli satu pejantan lagi yang itu nanti kami proyeksikan untuk kawin setelah indukan itu melahirkan. Jadi kami hanya standby di kandang itu satu pejantan. Nah, dengan tips seperti itu kita bisa menghindari kawin sedarah. Tapi kalau kita itu membeli betina atau pejantan dari satu farm atau dari satu kandang, itu nanti kemungkinannya kita harus segera mengadakan minimal 2 pejantan di kandang agar untuk backup kawin anakan agar tidak terjadi perkawinan sedarah seperti itu. Untuk kambing Anglo ini memang agak mirip dengan kambing Jawa, cuman yang membedakan memang telinganya ini
lebih lebar. Kalau dari si bodi memang agak lebih besar dikit. Kalau dari tanduk memang agak besar sedikit dari Jawa Randu ya teman-teman. Jadi agak mirip lah, karena memang karena ini asalnya Tanglo ini dari India. Jadi kalau kita ingat bahwa Etawa itu kan juga persilangan, ada Jamnipari dari India juga teman-teman. Nah, kalau ini sapera teman, memang ada sapera yang warnanya memang tidak harus putih seperti itu. Nah, jadi tips itu mungkin jadi masukan juga buat teman-teman yang ingin memulai usaha kambing perah. Jadi kalau memang itu dananya memungkinkan dan mampu, bisa langsung membeli betina yang sudah memang ras perah, itu bisa. Tapi biayanya cukup besar untuk pengadaan indukan betina yang langsung siap perah, dan itu perlu penyesuaian atau adaptasi lagi di kandang teman-teman. Tapi kalau memulai dari nol, kita ingin merintis breeding dari awal, ya kami melakukan apa yang seperti sudah kami lakukan ini. Jadi kami mengadakan indukan betina dari kandang sini yang kami kawinkan dengan, ada yang dari Anglo, kawin dengan Anglo, dan juga ada yang kami kawinkan dengan sapera. Nah, lalu pejantan kita harus ready satu di kandang kita. Jadi sewaktu-waktu kita ada betina baru atau betina yang sudah melahirkan itu mau kawin, kita sudah standby, sudah ready pejantan satu minimal di kandang, karena sudah pasti itu jantan maupun indukan itu sudah cukup adaptasi di kandang kita, gitu teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, kalau kita bicara tips memilih pejantan, ya sebaiknya teman-teman perhatikan juga recordingnya. Jadi kita datang ke senior, itu pentingnya kita silaturahmi ya dengan senior kita menanyakan seperti apa anakan betina yang sudah dihasilkan oleh pejantan ini, itu menghasilkan berapa liter seharinya untuk produksi susu. Dari data itu bisa menjadi referensi kita ingin indukan kita itu dikawinkan dengan pejantan yang mana, atau barangkali kita mau membeli pejantan untuk kandang kita. Itu referensinya. Jadi bukan dari sisi postur semata, tanduk, apalagi hanya faktor gagahnya saja, tapi kita perlu tahu, atau jangan-jangan teman-teman memilih karena jenggotnya saja yang panjang. Jadi yang perlu diperhatikan itu recordingnya. Jadi, itu mungkin masukan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Barangkali ada masukan atau koreksi buat kami selaku peternak kambing perah memula, silahkan memberikan masukan di bawah ini. Dan kami ulangi lagi bahwa dalam memulai usaha kambing perah, semuanya itu tidak harus dimulai dengan hal yang ideal. Artinya harus memulai dengan indukan sapera yang F berapa itu tidak harus. Bahkan di sini di senior kami ini rata-rata masih menggunakan Jawa Randu, itu juga cukup 1,5 liter ke atas produksinya. Namun sebaiknya memang dari sisi pejantan itu yang memang sudah jelas recordingnya, artinya pejantan tersebut sudah menghasilkan anakan yang memang memiliki kapasitas produksi susu yang bagus. Nah, kalau dari sistem perkawinannya itu silahkan teman-teman memilih sendiri. Kalau koloni ya seperti ini, dalam satu kandang ada 5, bahkan 10, bahkan sampai 20. Kalau sistem kandang baterai atau yang kotak satu-satu itu juga bisa. Jadi peternak juga seperti petani, setiap peternak itu memiliki cara sendiri-sendiri. Bahkan di sini juga ada yang semi umbaran teman-teman, seperti ini. Nah, semoga liputan kami dari Aksara ke kandang senior kami ini dapat memberikan motivasi bagi teman-teman yang ingin memulai ternak kambing perah, khususnya sudah lengkap meliputi breeding, penggemukan, dan nanti seleksi indukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan silahkan memberikan tambahan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah
cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.